Dia udah sering. Pemirsa Kompor sekalian, teknologi AI pelan-pelan sudah masuk ke dalam penggunaan teknologi kita sehari-hari. Terjadi perubahan kebiasaan dari kita yang biasanya menggunakan search engine untuk mencari sesuatu, belakangan kita sering menggunakan teknologi AI yang berbentuk chat. Nah, kebiasaan ini baru ya, dan ternyata sudah cukup sering kita gunakan sehingga hari ini Kompor akan mencoba bertanya kepada 3 layanan chat AI yang terkenal, yaitu ChatGPT, Gemini, dan DeepSeek. Penasaran seperti apa jawaban mereka terhadap pertanyaan yang diajukan? Mari kita coba sama-sama. Ya, Jadi ini edisi iseng ya? Edisi iseng. jadi karena 3 orang, ya 3 chat GPT Oh. chatbox dulu gitu ya. Oke, yang jadi berbasis apa aja AI. yang kita pakai? Saya sekarang lagi ngebuka DeepSeek. Saya Gemini. Oh, Gemini Gemini. atau Gemini? Gemini. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ini? Bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia Gemini. Gemini ya. Kalau Gemini ini DeepSeek itu delok jero. Apa boleh jero? ini Chinese punya. Kalau ini Google punya ya. Saya pakai US punya. Ya, gitu. Masih Western. Nah, supaya fair. ChatGPT. Nah, Oh, pakai supaya fair, ChatGPT. supaya fair itu kita dari 3 ini kita sama-sama pakai yang versi free ya. Ya, oke. Dan Kita pakai yang free. non thinking Iya, free tapi register ya. register. Register Ya, ya. yang non thinking basic. Basic. Nah, kalau nanti yang berbayar mungkin setelah hasilnya ya kan dianggap apa namanya sahabat yang punya chat ini kurang bagus tuh kasih dong Kasih yang dong. pro-nya Oh, ke tapi kita gitu. Kita perlu tes. perlu dijelasin dikit kali. Apa itu? Jadi ini semua mereka punya fitur yang mirip gitu ya. Jadi ada yang fitur yang deep thinking ya. Jadi deep thinking itu mereka akan selain pertanyaan yang kita ajukan, mereka juga akan melakukan analisis terhadap apa yang kita tanyakan itu. Nah, itu nggak kita Ini pakai. yang kita Kita nggak pakai. Ya, Kita kita pakai hanya SI menggunakan saja. fitur yang standar, yang default itu biasanya dibantu dengan fitur pencarian ya. Ya. Nah, supaya fair juga, ini pertanyaannya dengan prompting yang sama kita bertiga nanti. Ya. Oh, ini nanti ada yang pertanyaan yang YouTube channel juga nggak? Nggak. Ada dong. Ada. Yuk, Ya, kan? soalnya ini kan kalau yang Gemini dia mesti dikonekin juga, berarti fitur tambahan dong. Ya, itu itu salahnya dia. kekurangannya. Itu kekurangannya atau kelebihan terserah. Salahnya dia Jangan kalau nggak diungkapin dulu dong. Nah, nanti ini Oh, oke. ini dengan prompting yang sama. Kemudian ada 3 kategori lah ya. Oke. Fakta, misalnya yang lebih bersifat fakta lah gitu ya. Nah, kemudian yang berita dan yang kreatif, Kreatif, ya. Satu. Nah, Tapi ini nanti pemirsanya jangan mengira kita udah nyiapin pertanyaannya. Ini benar-benar iseng gitu. Apa ya mau kita tanyain? Nggak ada strukturnya sama sekali gitu ya. oke. Kita Ya. supaya agak populer sedikit. Kita nanyain sesuatu yang kontemporer. Oh, ya. Misalnya, Eh, kan minggu-minggu ini Berarti lagi- ini udah langsung yang pertama ini ya? Iya, yang pertama. Minggu-minggu ini heboh banget soal kasus Pertamina. Oh, Ya. oke. Oke. Eh, Wah, ini Nih, udah, jadi pertanyaan pertama kita udah adalah langsung kelas berat ini. kan pertanyaan yang paling sering muncul di internet belakangan ini adalah benar nggak RON bahan bakar itu bisa dinaikin atau enggak? Oh. Oh, oke. Supaya kita kan karena kita ini bukan ahlinya, kita nggak tahu dong. Dengar-dengar dari media juga kita masih bingung juga. Beneran bisa atau enggak sih? Kita bingung, kita tanya aja chat AI. Kalau Oke. begitu Irwin aja yang mendiktekan Ya, kita apa ketik kata-katanya pertanyaannya. gitu. Oke, oke. Biar promptingnya sama. Ah, gitu. Oke, Oke. prompting yang pertama. Mesti di-record layarnya ya. Ya. Bagaimana cara menaikkan RON dari bahan bakar bensin? Oke. Kita tanya sama-sama ya. Bagaimana cara menaikkan RON 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 dari bahan bakar bensin. Dari bahan bakar bensin. dari bahan Jangan bakar. submit dulu, bareng-bareng aja biar kalian ada siapa yang lebih cepat. Udah ya di Ya, 1, di- dua, tiga. Kita lihat. Masih berjalan saya punya. Udah keluar nih ChatGPT. Udah selesai?
Saya udah selesai juga. DeepSeek masih lama ini. Baru kelar pelan-pelan nih. Pelan ini open source begitulah. Kelihatannya Oke, dia udah mulai menjawab, selesai. dia udah menjawab. Gemini udah selesai. Oke, garis besarnya dulu Om. Gimana Pak, jawaban dari Gemini? Nah, kalau di sini disebutkan bahwa dia jelaskan dulu oktan itu apa, menunjukkan apa kemampuan bahan bakar untuk menahan ketukan dia bilang. Nah, ada dua cara di sini. Penambahan zat aditif dan pencampuran atau blending, dan prosesnya itu di kilang minyak namanya gitu. Oke. Nah, dan dia juga berikan beberapa hal yang perlu diperhatikan katanya. Tapi ini sopan juga, semoga informasi ini bermanfaat. Nah, Oh kalau- gitu. Kalau dari ChatGPT, dia jawabnya gini. Meningkatkan research octane number RON pada bahan bakar bensin dapat dilakukan dengan beberapa cara, baik secara industri maupun aditif aftermarket. Nah, gitu ya jawabannya. Yang pertama, menambah aditif peningkat oktan. Nah, di sini dia jelasin nih, ada MTBE, ada ETBE, ada etanol, ada toluen atau silen, ada ferrokin atau manganese base additive. Kemudian menggunakan proses yang kedua, jawabannya adalah menggunakan proses refining yang lebih baik di kilang minyak. Ada namanya reforming katalitik, alkilasi, isomerasi. Ada jawaban ketiga dan keempat. Yang ketiga itu mengurangi kandungan fraksi berat. Saya nggak ngerti ini apa nih. lebih Nanti lengkap. kita lihat cat ini Lebih- yang ditampilkan. lebih komprehensif ya. Meningkatkan rasio hidrokarbon aromatik dan oksigenat. Ini juga saya nggak ngerti ini apa ini maksudnya. Mencampur dengan bensin beroktan lebih tinggi. Wah, ini dia nih. Oplos. Oh Ini iya, yang oplos, oplos itu ya. Ini Ya, oplos. yang lebih asin ditambah yang kurang asin. Iya. Bukan ditambahin asam, ketemu di kuali. Ada juga peringatan. Jangan gunakan timah tetraetil TEL karena timbal ini ya. Ya, timbal. Senyawa ini beracun, sudah dilarang banyak. Kayaknya kan di Indonesia juga udah nggak boleh ya. Nggak boleh tambah. Kalau ini beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, berarti di sana peringatan gitu ya. Terus ada sopan santunnya, semoga bermanfaat atau Oh, apa. kalau ini tidak ada sopan satunya. Jadi cuma jika tujuan Anda lah untuk penggunaan harian atau keperluan balap, pemilihan metode harus disesuaikan dengan regulasi dan dampak terhadap mesin serta lingkungan. Kemudian ada catatan kecil di paling bawah, ChatGPT can make mistake. Oh, kalau ini juga sama kalau itu. Gemini dapat can make mistakes, so double check it. Oh ya, dia bilang check important Coba, info. yang- Oke. yang- Ya, kalau ini yang DeepSeek gimana yang DeepSeek? DeepSeek belum apa-apa dia udah ngasih technical issue gitu ya. Jadi search service sementara ini sedang unavailable, jadi temporary unavailable, jadi dia nggak menggunakan fitur search-nya. Iya. Jadi ini jawaban dia berdasarkan apa yang ada di dalam database pengetahuannya dia ya. Jadi ternyata sudah ada di dalam database pengetahuannya dia cara menaikkan RON bahan bakar bensin ya. Hampir mirip dengan ChatGPT, dia menyebutkan beberapa cara gitu ya, dengan sedikit introduksi gitu ya, apa itu RON gitu ya. Kemudian cara untuk meningkatkan atau menaikkan RON. Yang pertama dengan menambah zat aditif, ini ada beberapa poin disertai dengan contoh dan catatan. Sebagai contoh misalkan zat aditifnya itu adalah MTBE, ada ETBE, tadi mirip ya seperti Mirip, ya. seperti ChatGPT. Ya di sini juga ada MTBE dan ETBE Ya. sih, cuman Etanol. Contohnya etanol ya dengan RON yang sangat tinggi ya 108 110 dicampur dengan bensin yang nilainya lebih rendah sehingga dia menghasilkan namanya RON yang diinginkan gitu ya. Tapi ada catatannya, penggunaan etanol harus dibatasi karena mempengaruhi kompatibilitas dengan mesin tertentu gitu ya. Kemudian ada reformasi katalik, sama dia memberikan pengertiannya, kemudian ada contohnya, kemudian isomerasi, kemudian alkilasi, Sama. penambahan senyawa aromatik ya, kemudian pemurnian dan pengolahan lanjut ya, bisa dengan hydrotreating dan disulfurisasi atau menghilangkan senyawa pengotor yang menurunkan kualitas bahan bakar, kemudian mencampur dengan bahan bakar berkualitas tinggi yang oplosan tadi. Ya, misalkan di bensin premium di yang RON-nya 88 dicampur dengan 95 atau dengan 98 afgas gitu. di sini dia. Oh. Nah, after ya. After tinggi banget. Ya, penggunaan teknologi nano dan penerapan regulasi standar Lebih bahan bakar advance ya. Oke. Lebih advance. Ya, kemudian
contoh praktisnya ya itu tadi ya di RON 88 dan RON 92 ditambahkan etanol gitu ya. Kemudian penutupnya dia nggak sopan-sopan amat sih gitu ya. Dia tutupnya gimana? Ya, dia pokoknya menyimpulkan aja dengan meningkatkan RON, bahan bakar menjadi lebih stabil, mengurangi knocking atau ngelitik ya, Ya. meningkatkan efisiensi mesin. Tetapi memiliki kelebihan dan kekurangan termasuk biaya produksi, dampak lingkungan dan kompatibilitas dengan mesin kendaraan. Udah begitu dia. Oke. Kalau Berarti simple, lebih- to the point lebih- dia. Lebih Secara ini ya, umum, lebih komprehensif di sana ya. Ya. Kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama, Ini tapi ini dia lebih highlight. lebih detail. lebih simple, Lebih lebih simple. to the point gitu. Kalau DeepSeek ya. Oke. Kita clear dulu baru next Ah. question atau gimana? Langsung aja. Langsung Jadi ini. langsung kita jawab. Oke. Nah, Berikutnya. di berikutnya karena kita mengikuti Ini namanya new chat lagi atau enggak langsung aja? langsung aja. Kita pertanyaan kedua, ini saya udah siapin pertanyaan kedua nih. Oke. Dan pertanyaan juga masih terkait dengan kasus yang sama dan lagi rame juga di internet gitu ya, di sosmed ini rame banget. Terutama begini. Kasus korupsi Patra Niaga termasuk di urutan keberapa dibandingkan kasus korupsi lain. Karena di internet tuh kelihatannya banyak banget beredar. Wah, kasus ini termasuk yang paling gede sekarang. Gitu ya. Juara gitu. Nah, kita coba tanyain ke Om AI. Ya, Om AI. Kita ya. tanya Om AI. Kayaknya ini lebih rapi kalau new chat deh. Gitu ya. Coba Iya. kita nyucet aja nggak apa-apa. Oke, new chat. Nyucet, terus kita Soalnya masih kelihatan yang itu ya. kan udah di-share tuh pertanyaannya. Kita copy paste aja. Kalau udah Enggak ditambahin ini ya, kasus korupsi Pertamina Patra Niaga gitu ya. ya kasus korupsi, bagaimana tanya kasus korupsi? Pertamina Patra Niaga termasuk di urutan keberapa gitu ya? Ya, Pertamina. Biar sama semua kata-katanya. Iya. Kasus korupsi Pertamina. Di share di itunya. Dibandingkan dengan Bandingkan dengan kasus korupsi lain. kasus korupsi lain di Indonesia gitu ya. Iya, kasus Nanti biar nggak salah. Itu Maksudnya di chatting. Iya. Ya, copy ya. paste. Kita kirimin ya. Iya, gitu. Biar sama. Nggak fair nanti kalau nggak sama. Oke. Cuma ini kan dugaan sebenarnya. Cuma promptingnya kasus korupsi. Gitu. Kenapa kita kok harus fair-fairan sama si chat? Si chat ini. Wah, biar sama. Oh, gitu Biar ya. sama, Oke. Bos. Kalau nggak sama nanti Pertanyaannya beda, jawabannya Iya. beda ya. Iya, pertanyaan Oke. beda, jawaban beda. Dah. Ntar di record ya. Ada Kok kasus Pertamina Patra Niaga ya? Dibuat kata-katanya. Kasus korupsi Pertamina Patra Niaga supaya dia nggak keliru. Patra Niaga udah ini sih, biar harusnya dia tahu gitu kan. Karena ini kan berita. Kita manusia tahu, dia kagak. Wah, itu yang kita perlu tahu. Dia Harus mau mirip eksak. manusia atau enggak kan gitu kan. Kayak tadi kita pertanyaan yang lain, dia ngomongnya yang lain dia. Ya siapa tahu ada yang gini nanti Ayo, kan ya. kita Oke coba. ya. Dah, satu, dua, tiga. kita lihat. Searching the web. Wah. Iya, kayaknya memang kelemahannya si DeepSeek ini dia rada-rada lemot dia. jangan di blok. Saya udah selesai saya. Ini masih dia Udah selesai juga nih. masih baru 2 Oke. paragraf ini dia. Mulai dari Dikit ini. ChatGPT ya. Oh ya dikit-dikit dia jawabannya dikit. Oke, dengan ChatGPT, kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Patra Niaga yang menyebabkan kerugian negara sekitar 193,7 triliun, menempati peringkat kedua dalam daftar kasus korupsi terbesar di Indonesia. Berikut daftarnya. Jadi si ChatGPT ini ngasih daftar. Jadi yang pertama tuh kasus Tata Niaga, dia sebutkan 300 triliun, kemudian tata kelola minyak Pertamina 193 triliun, kasus BLBI, nah, ternyata ada nih kasus BLBI masuk sini. Sebelum ini terjadi tahun 97-98, 134 triliun. Kasus Surya Darmadi, nah, siapa ini? Saya nggak ngerti juga nih. 78 triliun, izin lokasi dan izin usaha perkebunan. Oke. Kasus kondensat ilegal TPPI 37,8 triliun. Kemudian yang keenam kasus Asabri 22,78 triliun. Itu aja.
gitu ya. Udah. Jadi Nah, kalau yang di DeepSeek ini kayaknya dia singkat banget dia. Dia nggak ada peringkat, tidak ada peringkat resmi secara spesifik. oke. Kemudian dia menyebut kasus korupsi EKTP, kasus korupsi BLBI dan kasus korupsi di sektor migas lainnya sebagai perbandingan yang pernah sama-sama cukup besar gitu ya. Oke. Tapi dia tidak menyebutkan urutan atau berapa besarnya. Kemudian dia menyebut kasus korupsi Pertamina Patraniaga ini adalah salah satu kasus yang cukup menonjol melibatkan BUMN strategis di sektor energi. Dan dia menyebutkan beberapa faktor yang lain seperti misalkan kerugian negara, dampak sosial ekonomi, dan keterlibatan pejabat ya. Nah, tapi dia mengakhiri bahwa dalam jawabannya dia ini dia membutuhkan informasi lebih detail tentang kasus ini supaya bisa membandingkannya dengan kasus yang lain gitu. Nah, ya kan tugas dia tadinya kan pertanyaan aja kita harusnya. Iya, enggak, dia Atau nyaranin promptingnya ke kurang? kita. Dia menyarankan ke Ulang kita. lagi gitu nanya. Enggak, menyarankan kita. Saya sarankan untuk merujuk ke laporan resmi dari lembaga anti korupsi. Jadi dia memberikan ya. saran kepada kita. Gitu. Kalau di ChatGPT ada di bagian belakang itu ada semacam catatan sumber. Jadi misalnya yang tadi ini dia ngasih sumber tuh dari nasional.kompas.com, CNN Indonesia gitu ya. Jadi dia ada kayak semacam sumbernya itu dari sini, dari mana? Kalau Kalau di- Gemini gimana Gemini? Kalau Gemini ini singkat juga ini. Apakah dia sifatnya mendua atau Ini singkat sebenarnya Oh, dan singkat ya. tidak ada listnya seperti yang tadi di sana. Heeh. Dia hanya kualitatif aja. Dia bilang bahwa ini tergolong besar dan mendapat perhatian luas di Indonesia. Oh, Dan dia sebutkan kerugian negara yang signifikan. Menurut Kejagung 193,7 triliun. Oke, angkanya sama semua, Ya, rinciannya yakni kerugian minyak mentah dan dalam Ada negeri sumber? sekitar 13. Ada sumbernya CNN sumber. doang dia buat. CNN, Ada apa ini dengan oke. CNN kan? Ya. sini juga sama ada dari CNN Indonesia ya. Tapi ada Kompas Nah, juga. terus dia sebutkan ada modus operandinya siapa, jumlah tersangkanya berapa, perbandingan dengan kasus lain dia nggak sebutkan. Dia hanya bilang kembali lagi yang soal kerugian negara yang besar. Oh. Nah, di sini dia nggak bilang semoga bermanfaat lagi. Tapi untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci, Anda dapat membaca berita-berita dari sumber terpercaya seperti Kompas, CNN Indonesia. Kali ini dia agak ngelabur dikit lah, dia tambahin Kompas. Di atas contohnya CNN Indonesia. Dan sumber-sumber berita kredibel lainnya, tapi nggak ada Oke. rujukannya, hanya kata-kata gitu. Jadi Ya ini aku agak ada perbedaan ya? Ada Di sini ada perbedaan di sini. Tapi aku ini rada curang. Kenapa? Gitu. Karena aku nambahin pertanyaan lagi. Karena penasaran nggak puas bos. Iya. Masa cuma Apa? begitu? Kita buat Apa? juga lah. Gitu. Biar sama. Jadi apa? saya nulis pertanyaan baru. Coba bandingkan dan urutkan dengan Coba kasus bandingkan korupsi dan lainnya. urutkan dengan kasus Korupsi lainnya berdasarkan besarnya kerugian negara. Coba lainnya. copy paste dong, copy paste. Oh, copy paste ya. Daripada kita iya. daripada kita ketik copy paste aja. Oke. Copy paste ya. Copy paste aja. Jangan susah. Jangan-jangan dia nyontek ini. Karena Nah. dari wifi yang sama gitu kan. Nah itu tapi dia langsung menjawab dan dia bisa mengurutkan dan menunjukkan besarnya nilai kerugian. Coba. Kasus korupsi BLBI paling tinggi 110 triliun, kasus EKTP 2,3. Nah, di sini kayaknya dia mengalami kesalahan data gitu ya karena kasus korupsi Pertamina Patraniaga ini oleh dia hanya disebut nilainya kerugiannya 1,7 triliun. Ah, Padahal tadi dia udah benar ya. 193 awalnya ya tadi. Oh enggak, yang tadi itu yang kita percobaan tadi. Hmm. Kita percobaan tadi itu saya yang mengkoreksi dia. Gitu. Bukan. Yang pertanyaan pertama kita. Yang ini. Maksudnya? kalau di ChatGPT Yang nggak ada. pertanyaan Sama. kasus korupsi Jawabannya sama, cuman lebih singkat. Oh, tapi kerugian negaranya sama besar, Sama, 1,7 triliun. 193,7. Ah, ini salah dia Dipsik. Rada bego juga dia. Nah, kalau yang di Sama Cimena jawabannya ini kalau ChatGPT. dia urutin memang karena kan kita perintahnya rutin, ya kan? Kasus korupsi Pertamina Patraniaga 193, kasus korupsi Timah 300, Asabri 22,78, kasus BLBI 144, kasus IKTP Ya. gitu. Tapi ini kita bicara kasus korupsi terus lama-lama
pemirsa kita jadi gelap ini. Tapi balik lagi, kali ini dia balik lagi. Semoga informasi ini bermanfaat. Ya, tapi intinya itu ya, dia bisa Oke, menampilkan biasanya sih kalau saya lagi pakai apa namanya layanan AI begini, biasanya saya Bolak. kemudian minta sama dia untuk menunjukkan referensi dia mana sumbernya mana. Sumber ya. Ya, Memang mungkin kayaknya ini dia ngebaca sumber yang salah kayaknya. jadi kelihatan ya, DeepSeek walaupun ini terbaru, tapi datanya tidak terbaru juga ya ternyata. Ya mungkin Kelihatannya. tidak semua ya, mungkin itu Atau ada kan glitch itu. menurut saya sih kayak ini dia membaca Pertanyaan pertama kita yang itu, yang waktu dia learning itu dia waktu ngebaca. pertanyaan kasus korupsi Pertamina Patrania termasuk di urutan keberapa? Tadi yang pertama itu loh. Dia sebutkan angkanya bener nggak? Enggak, salah. Salah juga. Oh. Salah juga. Salah tadi. Berarti Memang dari tadi salah dia. ya. Oke. Oke. Kalau gitu kita coba bertanya New chat yang lagi ya. Oke. New chat. Nyecat. Kita coba bertanya yang lebih ringan lah. Maksudnya ringan itu kapas. Tidak bikin gelap gitu. Kalau bicara korupsi Oke, gelap oke, kita oke. semua langsung. Sekarang apa? Yang Oke. agak kreatif Agak gitu. kreatif lah. Ini Ya, kita oke, masuk ya. Jadi ya ini tadi kita udah konsensus, kita coba memerintahkan chat AI untuk membuat gambar kartun. Oke. Membuat gambar kartun. Oh, yang ini ya. Kartun kartun anak laki-laki dengan baju tradisional Betawi. Oke. Oke. Ada di ini, tinggal copy paste aja jawabannya. Oke. Sorry, pertanyaannya, copy paste pertanyaannya. Kita coba. Ya. Oke. Sudah? Sini kita lihat hasilnya. Oke. Ini buatlah gambar Membuat- kartun anak laki-laki dengan baju tradisional Betawi ya. Ya, membuat gambar dengan Imagen 3 dia. Lagi proses ini. Lagi Gambar belum keluar. proses. Ada gunung dengan matahari. Ternyata Nah, ada gambar ya? ada gambarnya. Ada. Nanti pas diedit kita tampilkan lah ininya. Gimana? Jadi saya dulu tuh. Ya, silakan. Gambarnya saya nggak ada, teks aja. Oh, teks dong. Nah, dia bilangnya gini, saya masih belajar cara membuat gambar tertentu. Jadi saya mungkin belum bisa membuat gambar yang sesuai dengan keinginan Anda. Selain itu, saya tidak dapat membantu membuat gambar yang melanggar panduan saya. Nah, ini ada dua. Oh, Dia masih oke. belajar atau melanggar panduan ini. berarti dia memiliki proteksi Untuk membuat etik gambar. ya. Ya. Kayaknya karena kita menyebut anak dan pakaian. Iya. Tapi kan Saya kan ini generik anak semua sebenarnya. generik, Anak laki-laki kan general, bukannya seseorang atau apa kan? Ya, enggak, maksudnya dia kontrol Dan kartun. etiknya. Kontrol etiknya itu dia sudah Dari ada. sudah membatasi Oke. dari sejak awal kalau ada kata-kata anak dan pakaian. Saya nggak tahu. nah, Ini ada klik panduan, mau diklik panduannya. boleh. Coba lihat panduannya apa. Waduh, harus kemana-mana lagi. Udahlah ya. Wah, Nantilah. ini nantilah. Intinya Pokoknya dia memang AI ini semuanya kan dia punya sistem kontrol ya. Mbak, sepertinya Coba. sekarang ada gerakan juga katanya ada tata kelola AI. Ya betul. Jadi kan iya. Anda Cat di beberapa negara gitu, di beberapa negara asalnya itu mereka memang harus mengikuti kontrol etik namanya. Ya, Gitu. jadi Jadi ada tata mereka kelolanya juga ya. Iya, Ada tata salah kelola. satu tata kelolanya dia harus menerapkan kontrol etik, termasuk juga menerapkan beberapa filtering yang sesuai dengan kebijakan atau hukum yang berlaku di negara masing-masing. Jadi ini kontrol etik yang dilakukan oleh Google ini yang terkait dengan anak itu memang dia sensitif sih. sensitif. sifatnya. Iya. Apapun yang berkaitan dengan Dengan anak kita anak itu masih sensitif. ditekan. Kemungkinannya dengan anak ya. Ya. Coba kita ganti gambar kartun laki-laki tidak pakai kata anak. Oh, oke. Jadi yang tadi kita pas Ini dulu dong, sebelum ke situ itu ini dulu hasilnya bahas apa dulu. dulu? kalau ChatGPT keluar gambarnya Oh. kartun Nah, gambar anak-anak dengan mata besar gitu Nanti ditampilkan tersenyum. lah ya. Nanti kita tampilkan di layar. Tradisional Betawinya relatif benar Oke sih. lah. Benar oke oke lah ya. Oke. Oke, coba kita ganti pertanyaannya dengan Nah, ini benar ya. Jika ada Menghilangkan- permintaan lain beritahu saya. Ini saya beritahu kamu. Nah, jadi menghilangkan kata anaknya. Jadi laki-laki saja. anaknya dihilangkan. Iya, kata anak dihilangkan, apakah dia bisa? Udah? Ya. Kalau ChatGPT udah pasti bisa. Ya kalau gitu sambil saya nyeritain yang hasil pencarian saya tadi ya. Nah, Pertanyaan tadi mirip dengan Gemini.
dia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya gitu ya. Besar ya? Kalau ini nggak Itu besar nih gua, tadi. gua tambahin sendiri, pergola. Jadi dia bilang, maaf saya tidak bisa membuat gambar secara langsung. Namun saya bisa memberikan deskripsi untuk membantu Anda menggambar. Jadi dia itu ngasih tahu gitu deskripsinya. Wajah, gambarlah wajah anak laki-laki dengan ekspresi ceria, mata besar, senyum lebar, rambut pendek yang rapi gitu ya. Kemudian baju atasnya jenis bajunya namanya sadaria, yaitu baju koko lengan panjang dengan warna cerah seperti putih atau kuning, ya dengan motif sederhana. Kemudian celana atau kain sarung, kemudian peci dan aksesoris lain. Jadi gitu dia. Oh. Jadi dia Suruh- ngajarin kita gambar. Enggak, kamu berimajinasi. Ngajarin kamu berimajinasi. Tapi tetap salah juga harusnya itu ya. Tapi kalau saya lihat hasilnya dari Gemini ini, Kalau yang gini bukan yang gambar Betawi kayaknya. Enggak, ntar dulu. Ini yang udah kartun yang laki-laki yang bukan anak tadi ini apa isinya? Keluar hampir, gambar? hampir sama enggak. Tetap Nggak keluar. enggak keluar. Tetap Oh, nggak kalau saya keluar. Jadi benar Anda tadi. Kalau Om ada Didin kata benar anak. tadi, Om Didin. Iya, ada Anak. kontrol ya. Kata Ada anak. anak Ada ya. kata anak. Nah. Di saya Kalau ini nggak ada kontrol, lolos semua. kalau ada ChatGPT kayaknya nggak peduli. Pokoknya kita perintah Ini dijalankan. etika dia, amoral berarti. Tapi mungkin kalau perintahnya eksplisit ya, Eksplisit, eksplisit ya. mungkin dia nggak mau. Hmm. Ya. Nanti kita coba kalau sudah offline, jangan pada saat direkam. Oke, kita coba lanjut pertanyaan New chat berikutnya. ya, new chat ya. Ada apa? Oke. Oh, ini pertanyaan yang nomor 4. Nah, kita udah mau melewati setengah dari pertanyaan. Jadi pertanyaan nomor 4 ini agak narsis ya. Kita mau tanya ke Chat. Om Chat Om AI chat ini. chat ini ya, Apakah- Om Gemini, Om. Jadi pertanyaannya begini, apakah kamu familiar dengan podcast Kompor Indonesia? Oke. Oke. New chat ya, new chat. Ini Chat udah ya. gua karena udah tahu hasilnya tadi, jadi gua rada sakit hati ya macet. Siapa tahu jadi lebih pintar dalam beberapa menit. Kagak mungkin. Coba kita lihat. Udah ya. Ini kita udah coba ya sebelumnya. Tadi agak mengecewakan. Jadi kita coba lagi. Oh, kali ini Jadi bagus. mohon bantuan kepada teman-teman pemirsa. Tapi yang ini bagus ini. Tanpa thinking soalnya. Nah. Nah, Saya Dia udah learning dia ternyata. learning kan. Dia bisa nyontek. jawab. Serius ini dia udah bisa jawab ya. Ini sama. Ini Iya. juga sama. Jadi Coba- dia udah coba bisa dulu. jawabin. Coba Jadi dulu. saya familiar dengan Ya. podcast Kompor Indonesia. Podcast ini cukup populer di kalangan pendengar podcast Indonesia. Podcast Kompor dikenal dengan pembahasan yang santai, humoris dan sering mengangkat topik sehari-hari yang relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Lihat Tapi siapa- kayaknya dia umum ini kayaknya. Bukan tentang kita ini dia. siapa ininya pembawa? Tentangnya nggak ada. podcastnya? Tentang Coba kompor gas atau tentang Oh iya. apa? Host podcastnya adalah Deddy Kobusir, Ray. Serius? Ngaco dia. Serius? Iya. Ngaco. Waduh. Nih, coba Gemini dulu. Gemini. Sebentar. Saya lupa tadi. Saya nggak record. Saya record dulu. Nanti nggak Gemini ya, Gemini. Wah, mengecewakan ini. Nah, Gemini tapi bagus. Tadi kan nggak disuruh nge-link kan ya. Ya. Ya, saya familiar dengan podcast Kompor Indonesia. Dari hasil pencarian podcast ini memiliki beberapa ciri khas. Fokus pada ICT dan dampaknya. Oh, udah benar kan? Nah, mereka membahas beberapa topik terkait ICT seperti data center, internet, dan dampaknya terhadap masyarakat. Gaya obrolan yang santai namun serius. Nah, Kompor Indonesia dikenal dengan gaya obrolan yang santai namun tetap membahas topik-topik yang serius. Mereka sering mengundang narasumber untuk berdiskusi dan berbagi pandangan. Platformnya YouTube, benar dong. Topik yang beragam. Secara umum, Kompor Indonesia adalah podcast yang menarik bagi mereka yang tertarik dengan perkembangan teknologi dan dampaknya di Indonesia. Bagus. Oh. Cuma nggak disebutkan semoga bermanfaat. Tapi ini kayaknya si DeepSeek ini kenapa kok dia menjawab dengan terbatas saat ini? Karena dia ini fungsi search service-nya dia temporary unavailable. Gitu. Jadi dia sedang ada kendala teknis ya. Oke. Ya maklum lah gratisan ya. Om Nih. ChatGPT sekarang. Kalau ChatGPT, ini kayaknya benar isinya. Karena dia langsung merefer ke YouTube. Ya, saya mengenal Kompor Indonesia, sebuah channel YouTube yang membahas dunia teknologi informasi dan komunikasi serta hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Itu kan
teks yang kita tampilkan di channel Kompor. Crawling dia. Oh, dia crawling. Dia crawling. Kemudian salah satu episode yang menarik adalah wawancara dengan Saskia mengenai survei internet di Indonesia. Iya. Wah. Dalam episode ini mereka membahas hasil survei dan implikasinya terhadap perkembangan internet. Mantap. Tapi sangat singkat. Di, Ya nggak apa-apa, tapi yang penting kan dia kenal. ya, di pertanyaan yang Daripada sebelumnya panjang-panjang yang ternyata kita nggak kenal. yang saya coba tanyakan sebelumnya, dia lebih detail Nah, gitu. Tapi nggak apa-apa. Berarti sebenarnya dia itu crawling ke internet. Nggak, kayaknya dia memang punya kemampuan untuk learning ya. Iya. Dari apa yang kita input, selama kita masih terhubung dengan akun yang sama, dia akan mempelajari apa yang pernah kita input dan jawaban apa yang sudah pernah dia berikan. Ketika Kemungkinan kita ya. menanyakan lagi, itu dia sudah punya pengetahuan tentang itu makanya kalau yang berbayar mungkin itu ya, kamu juga di profile sebenarnya. Yang gratis Kalau sebenarnya juga disimpan, cuman kan kita dibatasi berapa Dibatasi query. bertanyanya. Ya, dia- oh gitu berapa. di profile juga. Iya. Bukannya Dibatasi kalau udah berapa. keluar, Enggak, tapi kayak apa yang pernah kita tanyakan tetap disimpan kecuali kita saya mau hapus. ngomong sama mereka sebenarnya daripada kita gratisan tuh kirim yang berbayar gitu, biar kita profilnya lebih bagus. Bisa jadi. Semoga ditonton lah ini. Tapi ini kalau seperti Dempsey kan dia masih belum ini ada yang udah ada yang komersial belum? Belum ada ya? Belum. Ah, di ini ada nih. Ada kayaknya. Dipsik ada Ada yang komersial. pro. Ada Ini ya? juga komersial Udah ada ya? sebulan Oke. 300 ribuan nih. Oh gitu. Oh. Ini kalau saya perhatikan chat AI ini adalah kalau kita bertanya pertanyaan yang sama berkali-kali, jawabannya juga beda-beda. Nah, itu yang mesti diperhatikan kan. Ya Dengan dia promptingnya sama? proses learning terus kan gitu. Enggak, promptingnya sama nggak? Walaupun tapi berbeda ini bukan berarti dia salah ya. Oh. Jadi berbeda, menampilkannya berbeda gitu. Dia benar, semuanya benar tapi berbeda. Yang sebelumnya ada topiknya dia tampilkan, sebelumnya Hmm. ininya penjelasannya. Hmm. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Ini Nah, yang terakhir aja. ini pertanyaan sakit hati. Bersifat sakit hati. Ya. Oh ya. Jadi pertanyaan itu adalah pekerjaan apa yang beresiko tergantikan dengan AI? Oke. Pekerjaan ini kata-katanya agak beda nih. Pekerjaan apa yang berisiko tergantikan oleh AI gitu ya? Iya, Oleh- pekerjaan tambahin apa oleh. yang beresiko tergantikan oleh AI. Nah, begini sebelum kita enter, Bentar. setiap perkembangan teknologi kan itu selalu ada pekerjaan yang terancam untuk digantikan. Hmm. Ya, Ini gampangnya gitu. ini di enter aja ya. Atau kita enter dulu. Kita enter Ya, dulu. enter Udah, dulu. kita enter Sambil dulu. kita ngobrol biar dia mikir. Ya. Oke. Jadi Panjang ini. tidak ada pekerjaan yang tidak bisa digantikan sih sebenarnya. Nah, betul, betul. Semua pasti bisa digantikan. Cuman ada yang langsung bisa digantikan, ada yang tidak bisa, ada yang tidak langsung bisa digantikan. Tapi ada juga yang muncul, ada yang muncul. Tapi di balik itu selalu ada pekerjaan baru yang muncul. Ya, ya. Contohnya podcast. Podcast itu semua pekerjaan yang baru muncul belakangan, ya. Gara-gara banyak orang iseng Gara- kayak gini. Iya, gara-gara ada teknologi kayak seperti ini. Ya, yang ya, kita gunakan betul, ini. betul. Akhirnya kan ada pekerjaan namanya podcaster, ada kerjaan namanya YouTuber. Dulu nggak kepikir kan, ada orang kerjanya YouTuber. Kita taunya artis lah. Artis ada pekerjaan yang tampil-tampil di TV itulah ya. Influencer kan kita baru tahu sekarang. Ya, betul. Ya, influencer. Dari Tapi dulu kan- ada, cuman medianya Beda. tidak terbatas lah media. Tapi begini kan meskipun memang ada semacam balancing gitu ya. Iya. Jadi di sini mungkin ada jumlah tenaga kerja yang hilang apa namanya jenis pekerjaan yang hilang Iya. digantikan oleh AI, tapi AI sendiri memunculkan jenis pekerjaan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Ya, betul. Tetapi mungkin nggak terlalu Tidak satu balance. banding satu ya. Ya tidak satu banding secara satu. satu banding Ya. kuantitas. Mungkin secara orang yang- kuantitas mungkin lebih banyak yang hilang ya hilang, secara kuantitas ya. Karena pekerjaan baru yang muncul biasanya membutuhkan Skill. skill. Ya, skill, Membutuhkan skill yang lebih. Ya. Nah ini Ya. Kita yang sahabat kompor ya, sahabat kompor sekalian ini diperhatikan bahwa teknologi ini memang sulitnya di situ ya. Karena dia bergerak cepat, kita juga harus cepat-cepat Kita ininya. kayaknya skillnya yang bertambah cuma skill makan, Ya, kalau skill makan memilih makanan.
skill memilih tontonan. Tapi Sekarang itu tapi juga masih skill banyak juga, lah gitu. ya yang bisa dikembangkan dengan AI ini yang kelihatannya populer kan hanya Iya. chat box gini ya. Ya, betul. Yang Ya, lebih- tapi kalau tadi saya tanyakan, tapi nggak masuk dalam pertanyaan kita ya. Itu kan dia, saya tanyakan tadi, kamu ini bisa digunakan ke apa aja? Oh, jawabannya banyak-banyak ya. Ternyata banyak bidang dia bisa lakukan gitu dengan teknologi ini. Jadi itu dia yang jawab gitu. Contohnya sekarang itu sebenarnya yang paling hebat itu gini. Kalau konvensional nih, kita ngajuin kredit ke bank. Hmm. Berapa lama baru setuju? Oh ya, sekarang udah pakai. 1 minggu kan? Rata-rata seminggu, 2 minggu, kadang-kadang lebih lama. Kalau sekarang dalam hitungan detik. Sekarang dalam itu detik bisa selesai itu analisa tentang si Jadi pekerjaan analis hilang ya, Iya, analis maka kredit ya. analis kredit itu bisa hilang. Dan kita juga nggak bisa maki-maki kalau ditolak kredit kita ya. Iya, karena Karena lebih sekarang komprehensif. yang kerjain robot sekarang. Iya, Itu hard ngerjain feeling robot, ya. ya. Nah, ini udah keluar ya. ChatGPT ya. Oke. Oke. Gua dulu ya. ChatGPT yang berisiko tinggi. Ini selalu nih administratif dan entry data. Jadi pekerjaan sama. administratif dan entry data itu resikonya tinggi, digantikan oleh AI. sama, Ya. itu sama ya. Pekerjaan di industri manufaktur, buruh, operator mesin, pekerja lini produksi, pekerja gudang, itu semuanya adalah pekerjaan yang resiko tinggi digantikan oleh AI. Dan logistik Ya, kalau di sini. jadi karena ada robot sekarang ya. Mirip ya ini ya. Di sini juga jawabannya juga seperti Sama itu ya. ya. Kemudian ketiga, pekerjaan di bidang keuangan dan Sama, akuntansi. sama. Ya sama-sama. Analis keuangan tadi. Analis data keuangan ada di sini ternyata. Administratif perkantoran, Teller bank, retail, akuntan trader, dasar. transportasi, Iya. Trader katanya juga. manufaktur, keuangan ya. Nah, ini yang menarik nih. Akuntan ya, aktuaris bakal lihat bos. Harusnya aktuaris mungkin enggak ya, ada analisa tertentu yang Analisa katakan tertentu ya. makin- Iya. Tapi yang udah jelas di sini akuntan karena ya kita udah tahu Kalau akuntan kan ada input software aja. Iya, akuntansi ada software akuntansi ya. yang terotomatisasi. Iya, karena input nggak- berdasarkan kategori kan. Tapi nggak termasuk Cortex ya. Nah, Cortex juga Cortex bakal itu- otomatis lah. Enggak, ini kan full manual sekarang kita. ini Pajak perangkat ini coder. kalau istilah apa namanya konten pinggir jurang. Konten pinggir jurang. Nih pekerjaan nomor 4 menarik adalah pekerjaan di media dan kreatif juga beresiko tinggi. Kenapa tadi nggak ditanyain sih Cortex? Nah, nanti berikutnya kita tanya. Jurnalis berita dasar, desainer grafis sederhana. Ini yang nomor terakhir nih, penerjemah. Tapi ada satu yang dia Kok nggak ada ya di sini ya penerjemahnya ya? Ya, Tapi ada. gini, bidang Nggak hukum nggak ada nih. Di- Yang hukum ada. tahun lalu di Desember tahun lalu Oh, saya ya, penerjemah ada. itu gua menyaksikan sebuah teknologi AI untuk melakukan dubbing. Ya. Oh iya ya kalau itu iya. Tapi ini yang menariknya begini. Dia bisa melakukan satu dubbing itu dengan cepat. Menggunakan suara asli aktornya. Yang ketiga, aksennya benar. Jadi misalnya aslinya film bahasa Inggris, kita ganti dengan bahasa Indonesia. Tapi suaranya suara si aktor itu. Suaranya si aktor Oke. dan apa Cengkoknya. cengkoknya ininya, dubbingnya Cengkok, ya. itu sesuai loh dengan Dialeknya, dengan jadi- kita. Oh, kita. Dengan Saya kita pikir Indonesia. dianya. Bukannya jadi bule-bule berbahasa Bahasa Indonesia, itu bukan ya? enggak. Oh. Jadi persis kayak kita. Jadi kayak bule Depok. Ya. Nah, Oh. berarti Berarti- pekerjaan dubber Hilang. itu juga hilang. Ini nada suaranya bisa Ini ada, ini keren loh. Di sini ada kayaknya yang di tempat kalian nggak ada kayaknya. Apa? Ada teknisi radiologi yang mengoperasikan saya pernah lihat tapi di sini mesin nggak ada ya. mesin X-ray, mesin MRI gitu. Oh dia. iya. Gitu. Yang kesehatan juga sebenarnya kesehatan dasar mungkin ya, yang pertanyaan-pertanyaan cuma Nah. berbau apa pilek doang atau apa Sekarang bisa langsung Di kali ya. jawaban Oke. masing-masing, adakah pekerjaan yang lebih aman dari AI? Wah, kayaknya Ada nggak? kita mesti Disebutkan. tanyain. Ini ada disebutkan kalau ChatGPT. Oh, dia tidak ada di sini. Jadi menurut ChatGPT, menurut ChatGPT nih, bukan menurut saya, pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, empati, Oh iya, pemikiran kritis. betul. Ini ada di sini, tapi Ada. dia tidak menyebut sebagai
yang aman gitu ya, tapi dia ada bidang yang membutuhkan kreativitas dan keterampilan manusia yang unik. Nah, itu dia. Jadi tuh. kalau ChatGPT dia sebut di bidang kesehatan, dokter, psikolog. Ya nggak disebut apa di sini. Jadi kreatif tingkat tinggi. Kreatif tingkat tinggi ya, seniman, sutradara. Kemudian keterampilan sosial tinggi. Tapi susah juga Kalau ya. di- Kalau HR, Sebentar, negosiator, biar bidang yang pembantu sama ya. bisnis. Ini disebutnya penting untuk dicatat. Jadi kategorinya Ya. di sini. Kalau ini kan yang ini di lebih aman bagian dari- kesimpulan kalau dia. Nah, kalau ini manusia masih memiliki keunggulan dalam hal kreativitas, pemikiran kritis dan kecerdasan emosional. Oh, dia Jadi nggak bukan sebut di sini. kecerdasan Ya, artifisial, intelijen, Ya. emosional. Ya. Emosional. Jadi Kalau soal kreativitas mungkin yang lebih dekat mungkin yang kecerdasan emosional tadi ya. Kalau saya sih setujunya Jadi- itu. Karena kalau kreativitas itu sekarang mesin AI udah bisa kreatif banget, dia bisa menciptakan gambar yang setara dengan para maestro seni rupa ya. Terus kemudian musik juga dia bisa bikin musik sampai sebenarnya komplit. kalau dibuat gitu Jadi- itu ada yang nggak dapat sebenarnya sejarahnya. Hmm. Kenapa Oh, iya, iya. dia menggambar itu emosinya ada apa emosional. dulu? Nah, tapi gitu, kan itu yang tadi- nggak akan bisa ada di. Ntar dulu, tadi si robot. Irwin kan bilang dia, coba kita bikin puisi. Nah, dia bisa bikin puisi, dia akan nanya Betul, tentang tapi apa gitu. betul tentang apanya. Tapi Berarti kan ada kalau background emosionalnya dia itu bisa. yang nggak ada, itu yang nggak ada. Tapi dia bisa bikin. Bisa. Dia bisa. nanya ke Enggak, kita. Dia bisa bikin. Emosionalnya dia nanya ke kita. Emosionalnya yang belum tentu dapat. Ya itu yang saya maksud. Jadi waktu dia menggambar, misalnya katakanlah Mona Lisa. Kenapa dia menggambar Mona Lisa itu kan Iya. mungkin ada sejarahnya dulu dia. Kalau menurut Itu ini nggak tadi akan yang ada dia di- pakai ChatGPT tadi ya. Iya. Pakai ChatGPT tadi dia akan nanya beberapa pertanyaan Sebelum untuk dia bisa bikin, sebelum iya. dia bikin. Oh gitu. Dia Untuk tanya, dia tanya dulu moodmu lagi. Kenapa sih kok kamu pengen kenapa kok gambar kamu ini pingin- gitu? Kamu Oh. kok kepingin bikin puisi ini apa? Tadi kan gitu. Irwin mau nyoba bikin puisi kan. Tapi Tentang tidak akan apa? bisa Iya. banyak ceritanya kayaknya. Tentu, Itu harus- Tapi tentu. berarti kan kita bisa nyuruh dia tolong buatkan puisi dengan suasana kayak begini, Iya, kayak gitu. Karena perasaan saya lagi ditinggalkan siapa gitu. Aduh, kenapa kau bikin puisi selalu yang ditinggal-tinggalin sih? Oh, baru bertemu. Yang ketemu-ketemu. Nih, tapi ini Sedih amat, Bos. ini yang Melankolis. menarik begini. Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan sosial tinggi. Ya. Jadi human resource, negosiator, pemimpin bisnis itu merupakan pekerjaan yang sulit digantikan oleh Kok nggak ada yang bilang bisa gantiin presiden gitu ya? Udah nggak perlu pemilu-pemilu lagi, serain ke AI aja. Nah, tapi itu susah memang ini. Tapi kalau yang ini memang- ya soal kreativitas pada sampai ke level tertentu dia sudah cukup advance menurut saya. Iya. Karena kan ya itu yang saya sering lihat itu di YouTube maupun di tempat-tempat lain itu dia sudah bisa mengkompos musik ya, mulai dari awal sampai ke background, menciptakan komposisinya, menciptakan aransemennya, menciptakan liriknya, bahkan mengisi suaranya, mengisi dengan variasi instrumentasinya apa aja. Tapi gini loh. Lengkap sebenarnya. Betul. Tapi enhancement-nya ya. Jadi kita bisa bikin AI untuk melakukan itu, kemudian kita manusia yang memperbaiki bagian-bagian yang kita anggap tidak pas. Jadi sebenarnya memang AI ini bisa membantu pekerjaan kita lebih cepat gitu. Kita tadinya mikir Jadi kalau apa mau nih? bikin begini harus AI gimana. composer gitu ya. Iya. Dengan nada dasar apa nada dasar? ini karena pertanyaan tadi saya jadi buat pertanyaan baru nih ke Wah, AI. oke. AI proof jobs. Jadi yang yang tahan terhadap AI, pekerjaan-pekerjaan yang kebal terhadap AI. Jadi pertanyaannya gimana pertanyaannya? Yang tidak bisa saya bilang digantikan. AI proof sih, AI proof jobs gitu. Ini saya tanyanya begini, pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh AI. Ya, Gitu kebal ya. sih. Iya. Pekerjaan yang kebal AI. Kalau di Menurut kamu ya gitu ya. Menurut Nah, ini kamu apa saja jenis pekerjaan manusia yang tidak akan bisa digantikan oleh AI? Gitu ya ya? itu panjangmu. Ini sebenarnya kita cuma pekerjaan yang kebal AI gitu, kurang lebih ya. Iya. Mungkin nanti hasilnya ke apa. Saya selalu bertanya itu, saya cenderung bertanya pendek.
pengen lihat dengan pertanyaan pendek dia bisa jawab apa. Nanti kalau sudah dia jawab baru saya tanya Kalau lagi. pengalaman saya, kalau pertanyaannya pendek, itu Iya. dia sering misinterpret. Betul. Nah, iya, ya nggak apa-apa. Sering. Memang kan kita kadang-kadang kita mau lihat. Jadi Jadi aku selalu menggunakan EYD gitu ya. ya. Jadi lengkap sampai dengan keterangan gitu ya. Jadi Ya ini harus prompting yang benar kalau Iya. kita mau langsung dan dapat kemudian pertanyaan kalau yang- ada pertanyaan, kalau ada tambahan logical thinkingnya gitu, if then else-nya ada gitu, itu kita masukin. ya Waduh, Gitu. masuk loh. Nggak apa-apa. Kita ini udah 40 menit lebih ya. Oh gitu. Iya. Udah 40 Ya udah, menit. coba ini pertanyaan terakhir tadi. Terakhir ya. Menurut kamu apa saja jenis pekerjaan manusia yang tidak akan bisa digantikan oleh AI? Oke ya, kita jalanin. Apa menurut DeepSeek? Kalau menurut ChatGPT, pekerjaan yang membutuhkan kreativitas tinggi itu yang pertama. Ya mirip tadi ya. Pekerjaan yang butuh empati dan interaksi manusia. Pekerjaan yang butuh keterampilan fisik kompleks dan fleksibilitas. Ya ini Ini sama tuk- ini. Pekerjaan yang membutuhkan kreativitas tinggi, yang membutuhkan interaksi dan empati manusia, Pekerjaan yang butuh pemikiran strategik dan keahlian keputusan sosial dan kompleks. negosiasi. Ya. Pekerjaan yang menggabungkan banyak keahlian dan keputusan unik. Atlet, petani, Ya. peneliti, ilmuwan, CEO, pemimpin bisnis, hakim, Nah, ini ada yang dan unik nih. pengacara, diplomat dan negosiator. Ini ada yang unik nih. Pekerjaan membutuhkan keputusan etik dan moral. ya. Oh, Ada. itu Jadi nggak ini ada di sini. ini kalau etik dan moral saya nggak tahu ada apa enggak, nanti ya coba saya lihat Oh, di itu bawah. psikolog, terapi, guru, Iya, dosen, iya, dokter, iya. perawat. Iya, Di itu sini masuk di kerja kerja. sosial. profesional Ya. kesehatan mental. Nah, ini kan psikolog, terapis, konselor. Ya ada nih, Itu ada di enggak sini. pekerja sosial. Kemudian Juga. ada yang pekerjaan yang berkaitan dengan nilai dan budaya. Ya, ini kreatif dia bilang ya. Pemuka agama, filsuf, Ya. sejarawan, antropolog. Wah, berarti ini kiai nggak bisa digantiin. Nggak bisa. Tapi ini anehnya ini ada benar spiritual ya. Nggak bisa. Gua kan sudah setengah kiai gitu. Karena apa kiai AI. Panggilannya Gus Bor. Gus Dur. Ini tadi dia masih ngomong juga profesional kreatif ya sampai sama, tingkat sama, tertentu mungkin ya. Nah, keahlian terampil dan pekerjaan praktis katanya. Tukang listrik, tukang ledeng. Ya. Wah, karena itu butuh ilmu sihir masalahnya. Tukang kayu, Ya, teknisi nggak bisa. mesin, mekanik, dan teknisi listrik. Itu Dan ternyata pekerjaan Ternyata nggak konstruksi bisa kita belum ya. bisa. Iya, ya. nggak bisa. Nggak bisa. karena AI dan robot masih terbatas dalam menangani tugas yang membutuhkan adaptasi cepat dan keterampilan motorik halus. Yang ini, yang Berarti apa masih yang butuh waktu ini. Enggak, Atau memang nggak akan? pekerjaan yang repetitif yang berulang gitu. Jadi itu sama di sistem kontrol di PLC itu kan gitu. Semua yang bisa diotomatisasi itu adalah pekerjaan yang Bisa digantikan. repetitif. Iya. Itu yang sementara kalau udah Enggak. Bukan nanti sementara. kalau motorik halus dan makin intelijen dia makin bisa Makanya ini kan dong. sistem robotik dan sistem kontrol di industri itu kan lebih banyak di bidang manufaktur. Yang Karena kita dia repetitif, bikin ini, Iya, bikin ini, bikin ini saat selalu. saat ini. yang kita perlu perhatikan itu kemampuan Kalau yang belajarnya tukang sebenarnya. ledeng tadi kan itu dia bisa belok kanan, bisa belok kiri gitu. Nah, itu nggak AI-nya ajak dia. kurang masih. Iya, Ya, karena nggak ajak, karena nggak random banget. Itu tukang ledeng kalau Ya sama seperti ini mobil tanpa supir tadi kan. iya Nah, itu juga Masih bisa kan nggak di- repetitif itu. tidak repetitif tapi Karena dia kondisional berdasarkan panduan yang ada di Ya, itu lebih clear memang. Kalau ini kan lebih kecil ya. kalau bersihin ledeng mampet Nah, mampetnya di mana itu kan manusia yang bisa Tukang WC. mampetnya di mana kan manusia yang bisa tahu. Kalau AI Dia kayaknya nggak seharusnya bisa tahu. nyebutin aja pekerjaan yang jorok-jorok gitu dia. suatu saat nanti akan bisa juga robot Bisa ini. juga. Bisa. Justru yang jorok-jorok itu digantiin oleh robot. Oh iya, yang berbahaya juga Ya, robot. yang berbahaya robot. Oke, kesimpulan kita apa nih di akhir ini? Kalau saya sih kesimpulan teman-teman, teknologi AI ini terutama teknologi AI chatbot ya, Ya, chatbot. lebih spesifik Ya. yang basisnya itu adalah NLP atau pengenalan bahasa ya. Itu sudah sangat mature sekarang ini, bisa kita gunakan untuk berbagai macam keperluan.
ya, dan ini bisa mempercepat dan mempermudah pekerjaan kita sehingga bisa lebih produktif lagi. Karena kalau tadi nggak sempat kita tanyain ya, tapi Iya. tadi dia sebenarnya saya tanyain dan dia menjawab cukup banyak sekali. Dia bisa digunakan untuk misalkan untuk business intelligence, untuk apa namanya market analysis, kemudian untuk projection. Jadi banyak ya pekerjaan yang dia ya. bisa kerjakan dengan barang yang seperti yang kita miliki ini sekarang pakai akun gratis ya. Akun gratis. Ya, itu bisa membantu kita. Kecuali menurut saya itu di bidang-bidang yang membutuhkan orisinalitas ya. Seperti tadi karya seni, mungkin Penulisan ya, penulisan penulisan, karya tulis kayak akademik itu sebaiknya boleh digunakan sebagai referensi gitu ya. Iya. Untuk memperkaya pembelajaran kita, tetapi tidak boleh mengcopy paste gitu ya. Kalau saya biasanya menggunakan chat AI ini sebagai starting point. Jadi misalnya saya pengen tahu satu hal, saya tanya dulu ke ChatGPT. Supaya cepat dapatnya, oh ini. Kemudian pelan-pelan saya naikin tuh prompt-nya. Jadi saya mulai dengan pertanyaan yang paling simpel, kemudian saya naikin kompleksitas pertanyaannya, saya naikin terus. Sampai habis. Kalau udah habis gitu baru mulai browsing di web. Cari referensi lain di web. Oh. Itu biasanya. Oh ya itu penting sekali Om Irwin, karena pengalaman saya menggunakan berbagai chatbot ini terutama dalam hal referensi dan result dari jawaban-jawaban atau pencarian yang dia lakukan itu nggak 100% benar loh. Iya. Teman-teman harus Itu ngecek harus lagi. hati-hati. Makanya Jadi kita jangan menanyakan sesuatu yang teman-teman nggak punya pengetahuan dasar terlebih dahulu gitu ya. Jadi kalau Harus misalkan ada kita itu. tanya tentang teknologi IT gitu ya, yang nanya juga harus sudah ngerti IT dulu gitu. Karena kalau kita percaya aja sama si dia, jawabannya terbukti ngaco. Ada yang ngaco. Ada yang ngaco. Contohnya tadi tentang Pertamina tadi ya. Ini jawabannya dia kerugiannya cuma 1,7 triliun. Nah, itu sudah jelas berarti referensinya dia pasti salah. Kemudian saya sering temui ketika saya perintahkan ketika dia misalkan untuk menuliskan satu artikel tertentu yang saya perlukan gitu ya, dia nulis terus kemudian saya minta dia untuk menyediakan juga link referensi yang dia miliki, dia tuliskan, ternyata ketika diklik itu ternyata bodong. Itu yang paling apes. Kita udah susah-susah mikir, Jadi wah jangan, ini bener, jadi kita jangan klik ada percaya isinya. 100% ya. Jadi harus dicek dan di recheck ya. Jangan sampai kita mengklaim itu sebagai kebenaran gitu ternyata Jadi dia ngebohongin kita ternyata. Jadi tulisannya Gemini can make mistake, so double check itu hanya untuk yang gratisan atau yang berbayar juga kemudian? Yang berbayar Yang sama. berbayar sama. Bedanya yang gratisan dia limited jumlah kita Jumlah pertanyaannya kita dibatasi dalam sehari. dibatasi. Misalkan Tapi kualitasnya sama gitu. kualitas sama. Quantity sama. Itu mungkin di kualitas sama. ChatGPT ini dari tadi nggak ada masalah, nanya terus. Kualitas dan kedalaman itu relatif Berbeda sama. mungkin. Enggak, relatif sama. Tapi kalau yang berbayar itu kita bisa menggunakan dia mungkin punya fitur-fitur lain yang lebih Nah itu supaya lebih tahu bisa di ini harus kita dapat itu nanti ya. ya, Ya, karena kita belum punya akun yang berbayar, nggak ada Ya, yang sponsorin terpaksa- gitu ya. ya. belum ada sponsor Tapi berbayar. jadi sama kita sama masuk tadi juga. ya yang mungkin Gimana kita kalau ini Om Parlin gimana Om Parlin? memang hanya untuk awal ya, Iya, dikasih awal. starting awal, Nanti kalau nggak kan tulisan kita nggak ada gaya bahasanya kita lagi hilang. Oh betul. Jadi itu biasanya kan Penting juga ya. karakter itu kan harus ada gitu ya. Tapi nggak tahu kalau mungkin kita sering-sering pakai, akhirnya dia profiling kita, akhirnya jadi mirip kita juga dianya. Kalau Setelah saya- sekian lama gitu ya. Bisa Kalau jadi. saya sering pakai kan dipakai buat presentasi ya. Jadi dipakai buat presentasi. Saya sih nggak terlalu peduli dengan hasil presentasi yang dia bikinin buat saya gitu ya. Karena pasti akan saya modifikasi lagi. Tapi setelah itu biasanya saya nggak akan banyak melakukan perubahan gitu ya. Tentu beberapa hal saya lakukan seperti misalkan tadi koreksi referensi segala macam yang ternyata nggak benar itu saya koreksi. Tapi in general as is seperti itu saya pakai. Karena yang nanti yang membedakan itu yang membedakan kekhasan kita adalah bagaimana kita menyampaikannya. Bukan Oh, kalau bukan presentasi, ya. kalau Kalau tulisan- presentasi, kalau tulisan Bisa, kalau tulisan ya. saya nggak Kita- saranin sih. Tulisan Ya, memang kita harus bikin. berubah lagi. Paling kita outline-nya aja supaya nggak ada Outline, yang kelupaan ya, betul. kita gitu ya. Misalnya hanya untuk Ya, Jadi cek lagi. fungsi utamanya memang membantu
Jadi bukan menggantikan, membantu Ya. kita ya, bukan menggantikan. Nah, memang ada juga yang bertanya kan, misalnya apakah nanti jadi plagiat semua dari sini? Ya, mungkin pertanyaannya yang dirubah ya. Jadi Cara menyampaikan mengerjakan juga. Iya, sesuatu yang dirubah, jangan saya punya pikiran yang agak berbeda ya tentang ini ya. Kalau saya sih berpendapat sebenarnya kalau kita membuat suatu, oke lah katakanlah karya ilmiah ya. Karya ilmiah itu sebenarnya karya ilmiah itu kan sama aja dengan tulisan yang lain. Seperti kita bikin artikel atau kita bikin buku, itu kan sama. Jadi susunannya ada kata pengantar, daftar isi, Iya. ya kan? Iya. Sama Pendahuluan itu kan semua sama, latar belakang itu mau kita nulis skripsi atau tulisan skripsinya siapa aja, itu bab pertama, kedua, ketiga itu mirip. outline-nya sama, Sama, kerangkanya gitu. sama. Nah, menurut saya yang memang harus betul-betul dijaga novelty-nya, orisinalitasnya itu adalah yang bab tentang pembahasan, yang merupakan inti dari penulisan hasil dari analisis ataupun hasil dari penelitian kita. Jadi- Yang itu yang harus novel. Jadi yang definisi-definisi Iya. itu kan udah pasti sama kan. Udah pasti sama, tinggal disebutin aja sumbernya dari mana, cuman itu aja. Definisi-definisi pasti Kalau sama. kata-katanya kan, pengertian-pengertian. Misalkan kata pengantar, yang ngapain juga ya. nah, kata pengantar biasanya terima kasih kepada siapa, kan semua isinya begitu juga bos semua. Kalau itu yang kita berikan ke AI untuk ngebikinin, saya kira sih masih fine-fine aja, karena itu bukan dituntut untuk novelty gitu ya. Terima Jangan kasih kepada Pak Trem dan Pak Zelensky Pak Zelensky yang sudah yang telah memberikan ide kepada kami gitu kan. yang bikin ChatGPT siapa sih namanya? Alman siapa Alman? Alman ya. Alman. Nggak hafal Gitu juga. Pak. Jadi kalau saya sih yang harus novel itu adalah analisis dan pembahasan Analisis dan penelitian kita itu harus Ya, novel. maksudnya kan bisa aja dia disuruh buat secara keseluruhan juga bisa karena Bisa. contoh Bisa. puisi juga bisa. Nah, makanya pertanyaannya yang harus dirubah atau tugas-tugasnya yang dirubah lebih advance lagi daripada hanya generate begini gitu kan. Karena kalau kita Supaya ada originalitasnya. kalau kita membatasi dari sisi teknologinya sih kayaknya nggak mungkin, karena dia terus berkembang ya. Nah, jadi yang bisa mengendalikan itu kan man behind the gun-nya itu, orangnya ini yang bisa Orang yang mengendalikan. menggunakan. Karena kalau AI-nya suruh mengendalikan nggak mungkin. Ya dalam beberapa hal seperti misalkan tadi ada kata kunci anak, dia lebih berhati-hati itu, tapi ya sampai sebatas itu aja. Ya paling itu doang yang dia. Jadi kata-kata yang nggak boleh itu memang pasti ada biasanya. Oke, Oke, nanti kita bisa bahas lebih lanjut kita bahas mungkin ya, lebih yang lanjut kalau ada Ini kesempatan lain. edisi Ramadan. Edisi Edisi Ramadan. Di agak ringan-ringan. kalau ada latar Kenapa nggak nanya-nanya soal akhirat gitu? Nanti. Oh bisa, nah minggu depan Nanti kita coba kita ya. bahas yang spiritual coba Spiritual. Yang lebih spiritual. ya. Biar ada Gus Abot apa Gus Ya, Bot. Gusbot. Menerima pertanyaan tentang akhirat di AI. Iya. Akhirnya jadi Gus Abot di jawabannya gitu. berat. Oke, sahabat kompor sekalian, itulah edisi kali ini membicarakan, mendiskusikan soal AI, mencoba ya kita menguji juga beberapa pertanyaan langsung kepada chat AI. Hasilnya ya begitulah. Ya bisa sahabat kompor yang menilai lah yang Iya, mana saya. dari tiga Kasih komentar, AI ini. kasih komentar. Iya, Boleh kasih komentar, ada pengalaman atau Nanti berhadiah apa? Hah? Hadiah apa? Surprise lah, surprise. Bingkisan lebaran. bingkisan lebaran ya. Domain gratis. Domain gratis. Domain Oke gratis lah. bisa Ya. juga tuh domain Boleh, gratis. Iya. Oke. Kalau gitu kita ucapkan salam kompor ya. Salam kompor. Salam kompor.